Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdan Syadiki atau biasa dipanggil dengan Bapak Diki. Pada presentasi di hari ini, saya ingin menyampaikan tentang prosedur adaptasi laut ukur penelitian lintas budaya. Teman-teman sekalian, kita tiba pada materi yang ketiga, yakni tentang adaptasi alat ukur atau pengembangan alat ukur. Nah, materi ini adalah bagian dari prosedur adaptasi alat ukur penelitian lintas budaya. Kita mungkin sering bertanya, ketika melakukan penelitian, lebih baiknya kita melakukan adaptasi atau pengembangan sendiri. Nah, pertanyaan itu akan saya coba jawab, dan kita ingat kembali bahwa adaptasi itu tidak sebatas hanya mentranslasi, ya, tapi kita juga menyesuaikan dengan budayanya. Untuk penjelasan rinci mengenai adaptasi lintas budaya, teman-teman bisa tonton pada video yang pertama. Nah, membuat sendiri artinya kita mengkonstruksi alat ukur dari blueprint, item, respon jawaban. Bahkan instruksinya juga kita buat sendiri. Pada dasarnya, keputusan untuk mengadaptasi atau membuat sendiri itu berada di tangan peneliti sesuai dengan kebutuhan risetnya. Tetapi, jika sudah ada alat ukur yang valid dan reliable, mengapa perlu membuat lagi? Nah, pertanyaan ini biasanya dijawab oleh orang yang mengembangkan alat ukur karena kadang-kadang ada variabel yang benar-benar spesifik, benar-benar khas, dan juga unik, sehingga belum ada alat ukur yang tersedia. Dengan begitu, keputusan untuk membuat alat ukur boleh dipertimbangkan. Sebaliknya, jika kita sudah cari dari beberapa rujukan literatur, ternyata ada alat ukurnya, dengan demikian, lebih baiknya kita membuat keputusan apakah untuk mengadaptasi atau menggunakan alat ukur yang tersedia. Dengan kata lain, adaptasi kita lakukan ketika alat ukur yang tersedia masih berbahasa asing. Sementara kita menggunakan yang sudah ada ketika alat ukurnya sudah tersedia dengan bahasa kita sendiri, misalnya bahasa Indonesia. Keputusan dari adaptasi, menggunakan yang sudah ada, dan pengembangan sendiri, ini didasarkan pada keputusan yang sifatnya ilmiah. Gunakanlah referensi ilmiah untuk menjustifikasi keputusan Anda. Nah, baik, kita lihat pada isu-isu terkait dengan alat ukur. Yang pertama, publikasi ilmiah lebih banyak menggunakan alat ukur yang sudah tersedia. Biasanya adaptasi. Terutama pada jurnal-jurnal internasional yang berkualitas, dia lebih senang menggunakan alat ukur yang sudah tersedia, yang sudah valid tentunya, dan sudah reliable. Sesuai pengalaman saya ketika membimbing skripsi, level anak S1 itu masih kurang begitu kompeten dalam membuat alat ukur sendiri. Hasilnya biasanya, ketika mahasiswa S1 membuat 60 item, seringkali gugurnya setengahnya. Ya, karena biasanya itemnya ketika dibaca kurang cocok dengan aspek-aspeknya, atau kisi-kisi atau blueprint dari alat ukurnya. Yang ketiga, jika sudah ada alat ukur asing, berbahasa asing, yang diadaptasi oleh orang Indonesia, saya rasa boleh digunakan, asalkan alat ukurnya tadi telah dilakukan proses adaptasi yang ketat. Hasil psikometriknya memuaskan, terpercaya, sampel representatif, dan dipublikasikan pada jurnal yang berkualitas. Dengan begitu, kita yakin betul bahwa alat ukurnya melewati proses saintifik yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, bagaimana jika ada alat ukur yang tersedia, tapi tidak ada informasi mengenai proses adaptasi, proses psikometrik, ya, sampel yang representatif? Maka kita hubungi penulisnya
kita tanyakan bagaimana proses saat penulis membuat adaptasi alat ukur lintas budaya yang dilakukan. Dengan begitu kita bisa yakin bahwa prosesnya sesuai dengan kaidah ilmiah dan alat ukurnya juga terbukti reliable dan valid untuk sampel yang dia teliti. Nah, saya sangat menyarankan untuk menghindari alat ukur yang tersedia pada skripsi atau tugas akhir. Karena alat ukur yang tersedia pada skripsi atau tugas akhir biasanya belum melewati proses review yang ketat dari hasil penelitiannya. Sementara pada artikel yang sudah terpublikasi secara ilmiah, biasanya kita bisa memastikan bahwa alat ukur tersebut sudah dinilai dengan baik oleh reviewer yang bertanggung jawab atas tugasnya. Nah, yang terakhir, proses uji coba ataupun evaluasi alat ukur tetap dilakukan, meskipun menggunakan alat ukur berbahasa Indonesia yang sudah tersedia. Seringkali kita mendapatkan alat ukur yang sudah berbahasa Indonesia. Nah, kita harus memastikan bahwa kualitasnya tetap terjaga dengan sampel representatif yang kita teliti. Bisa jadi, alat ukur yang sebelumnya dikembangkan dan diadaptasi misalnya dengan versi Indonesia, itu diuji coba pada anak SMA, sementara kita menelitinya pada anak atau mahasiswa. Artinya ada perbedaan kategori usia, kategori pendidikan. Jangan-jangan dari kategori tersebut membuat ada kata, kalimat yang kurang pas dengan perbandingan kategori demografi yang ada. Sehingga sebaiknya alat ukur yang sudah ada dalam versi Indonesia tetap diuji cobakan pada sampel yang representatif dengan sampel kita saat ini. Kita buktikan bahwa alat ukurnya tetap reliable dan valid dengan sampel yang tersedia, dan dengan begitu kita yakin bahwa kita sudah bisa menggunakan alat ukurnya pada penelitian kita. Nah, demikian mungkin paparan presentasi saya tentang apakah kita perlu adaptasi, pengembangan sendiri, dan tambahan saya adalah menggunakan yang sudah tersedia. Mudahan terbantu dengan penjelasan saya. Jika ada pertanyaan atau komentar, boleh diketikkan pada kolom komentar yang tersedia pada akun channel YouTube kami. Terima kasih.